A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'buduna min dunillahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa ma laysa lahum bihi ilmun. Jadi orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah itu sebenarnya mereka juga tidak yakin-yakin amat ya dengan apa yang mereka sembah. Mereka juga tidak terlalu punya pengetahuan tentang kenapa mereka harus menyembah itu. Jikapun ada pengetahuan yang dijadikan alasan ketika berbantahan atau mempertahankan keyakinan penyembahan itu, biasanya ya satu, karena diberitahu begitu oleh nenek moyangnya. Yang kedua ya karena dicari-cari, mengada-adakan. Makanya dalam Al-Quran sering disebut yang tarun. Itu kan artinya mereka mengada-adakan, membuat-buat cerita, membuat-buat ilmu cocok logi, ya, dicocok-cocokkan. Dan memang akhirnya karena dicocok-cocokkan, akhirnya tumbuh sugesti. Dan ketika sugesti itu dipupuk terus, jadilah dia keyakinan, ideologi. Jadi mereka membuat-buat sesuatu yang sebenarnya mereka tidak punya pengetahuan tentangnya, sesuatu yang hati mereka sendiri sebenarnya ya ragu. Buktinya dalam beberapa kisah, orang-orang tersebut kemudian bagi yang nasibnya baik dan diberi hidayah oleh Allah, ketika mendengar ayat-ayat Allah dan menemukan logika yang lurus di sana, mereka biasanya kemudian pertama berpikir, yang kedua lalu ikut. Itu juga yang dialami oleh baik Abu Bakar, Umar, maupun seperti Khalid bin Walid dan sebagainya. Di masa Nabi Musa juga sama. Para penyihir-penyihir hebatnya Fir'aun, ketika tali-tali sabuk ikat pinggang mereka dikalahkan oleh tongkatnya Musa, Nabi Musa saat itu ya hanya menjalankan perintahnya Allah saja, tetapi logika yang dipakai oleh para penyihir itu logika bersih yang mengantarkan mereka pada kesimpulan bahwa oh ini tidak mungkin manusia biasa. Ini pasti benar, pasti dari Tuhan yang Maha Benar. Sebelum Nabi Musa alaihissalam menawarkan konsep tauhid, mereka tahunya ya hanya berhalanya ya Fir'aun. Karena sejak kecil memang sudah dicekoki oleh paham bahwa Fir'aun adalah raja di raja, Fir'aun adalah Tuhan. Tukang propaganda, tukang agitasi, tukang buzzer-buzzernya Fir'aun saat itu ya luar biasa untuk membentuk keyakinan-keyakinan palsu itu. Dan karena keyakinan itu dipupuk sedemikian lama dengan mesin-mesin politiknya Fir'aun, ya akhirnya menjadi dan diyakini sebagai sebuah kebenaran. Meskipun di dasar hati mereka sendiri, mereka sebenarnya ya tetap ingin mencari kebenaran. Buktinya dalam Al-Quran disebutkan, dan umatnya Fir'aun itu mengikuti Fir'aun karena takut. Karena takut. Berarti kan bukan karena kesadaran beneran
bukan karena pengetahuan yang cukup tentang itu. Dan sama, orang-orang yang menyembah arca-arca di Ka'bah itu ya hanya karena mereka memang diajarin oleh nenek moyangnya begitu. Dan ketika tidak ada alternatif konsep ideologi yang lain, ya sudah itu aja yang diyakini secara turun-menurun dan menjadi sebuah kebenaran, dianggap sebagai kebenaran. Meskipun saya yakin bahwa di antara mereka itu ada yang sebenarnya meragukan juga. Sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika berdebat dengan kaumnya tentang para penyembah arca yang bapaknya Nabi Ibrahim sendiri adalah seorang pemahat, seorang perajin patung yang jelas bahwa mereka punya alasan kenapa menyembah itu. Tapi ketika peristiwa Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung yang kecil dan disisakan patung yang besar, lalu pentungnya ditaruh di tangan patung yang besar, Nabi Ibrahim sudah tahu bahwa nanti akan ditangkap, akan diinterogasi. Tapi justru Nabi Ibrahim ingin menjadikan forum interogasi itu untuk menyampaikan logika-logika. Logikanya apa? Loh, kok nuduh saya? Yang megang tongkat pentung siapa? Nah itu yang besar. Lah, tanya dia toh. Ketika ditanya gitu, dia keskakmat itu. Bagaimana kami tanya itu, wong nggak bisa ngomong. Lah, nggak bisa ngomong kok kami jadikan Tuhan. Nah, di situ sebenarnya sebagai orang yang kemudian beriman, memendam keraguan, menyimpan banyak pertanyaan yang tidak terjawab karena takut. Sama dengan umat manusia sekarang ini. Ketika mereka banyak melaksanakan peribadatan-peribadatan yang tidak diajarkan oleh kitabnya, yang berasal dari olah pikir manusia, sebagian penganutnya sebenarnya sudah mulai berpikir, ini nggak benar. Tetapi karena takut dengan arus utama, takut dengan mayoritas, akhirnya ya nurut saja. Padahal keliru. Nah, kepada orang-orang yang demikian ini yang harusnya kita tetap gigih untuk menawarkan konsep alternatif supaya menggunakan akal dan budi pekertinya untuk mencerna. Ini benar enggak ya? Wa ma lidzalimina min nasir, dan bagi orang-orang yang zalim tidak ada seorang penolong pun. Idza tutsla alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladzina kafarul munkar. Kalau kamu lihat nanti kamu dakwah ya. Lalu kamu tengok wajahnya orang-orang yang nggak suka, yang nggak menentang itu. Kamu pasti akan mendapati wajah mereka itu penuh keingkaran, penuh ketidaksukaan, melengos, sinis, bekakem, becucu. Apalagi bahasa muka masam itu apa? Hah? Cemberut. Apa? Muka masam, pokoknya bahasa Jawa yang becungik. Cemberut. Menunjukkan rasa tidak suka itu loh. Merengut, Gus. Hah? Merengut. Cemberut. Rasa Merengut. Apa Pak ya? Merengut rasa Sumateranya. Iya. Jadi saya sering gitu pada saat ada satu rombongan atau pas kita menyampaikan di depan orang gitu.
Itu mesti ada. Satu, dua, atau sekelompok yang terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya. Dalam wajah maupun sikap. Saya itu pas awal-awal di Bali itu memang belum punya jamaah, juga belum punya tempat. Saya masih ngekos di tempat yang kecil gitu ya, kenalan di sana kemari. Terus pernah itu diminta untuk ngisi kajian di sebuah kelompok sholawatan. Gitu. Bapak-bapak. Lalu ya memang saya dikenalkan ini Gus ini, meskipun karena belum ada yang kenal ya. Terus saya nyampaikan ya nggak lama sebenarnya. Itu saya sampaikan dengan materi yang ringan lah. Nah, di pojok sebelah belakang sana itu ada sekitar 3-4 orang lah yang belas enggak mau lihat ke saya. Malah di sana kayak ngobrol sendiri gitu. Tidak hanya sekedar tidak melihat, tidak hanya sekedar ngobrol sendiri, tapi menampakkan wajah yang benar-benar alergi gitu. Kayak saya itu sebuah penyakit yang harus dihindari. Terus setelah ngaji saya dekati memang. Saya pengen tahu ada apa sih gitu kan. Kita ngobrol-ngobrol. Akhirnya terungkap gitu. Saya itu kalau dengar namanya Gus itu udah alergi saya katanya. Loh ada acara apa kok sama Gus alergi? Saya pernah dulu punya sepeda motor itu punya sepeda motor dipinjam sama Gus ini, nggak balik. Waduh, saya pikir lah kok kita diikut-ikutkan gitu loh. Lah kebetulan pas waktu kita ngobrol sama dia mereka itu panitia nyalami saya ada amplop gitu. Terus saya memang nggak pernah kan mau dikasih amplop kayak gitu. Ya saya kembalikan terima kasih, saya terima tapi saya kembalikan sedekahkan untuk kasnya kelompok sholawat ini. Kaget itu si yang tadi melengos ini. Kenapa Pak? Ya saya memang nggak pernah, saya bukan Gus yang kayak gitu. Saya bilang, lu masa ada kayak gitu? Ya nggak ada, saya memang nggak nyari gitu. Nah, ke depan 1 bulan lagi saya diundang, dia udah beda. Ya memang beruntung dia sudah mulai beda ya, tapi wajah-wajah seperti itu memang selalu ada. Saya pernah diundang pengajian di daerah Kabupaten Semarang ya. Itu juga gitu, sekitar yang datang mungkin sekitar 6.000-an orang. Banyak itu. Alhamdulillah semuanya itu perhatian gitu ya. Alhamdulillah karena teknik penataannya tempat itu bagus. Alhamdulillah saya dikaruniai Allah waktu itu bisa melihat semua gitu. Tapi ada di satu titik pojok sana itu malah sebelah kanan saya masih ingat itu. Sekitar mungkin 10-an orang yang ya memang sama sekali tidak minat untuk mendengarkan, tapi malah bikin gaduh karena mereka ngobrol perkakaan sendiri gitu. Tapi waktu itu yang negor malah bukan saya. Saya fokus saja pada yang mendengarkan. Yang negor akhirnya ya para peserta pengajian itu sendiri kepada mereka. Artinya saya dan sampean itu harus siap untuk menerima atau melihat wajah-wajah tidak suka itu ketika kita menyampaikan ayat-ayat Allah. Juga sudah banyak, tidak terhitung tamu yang kalau misalnya satu keluarga gitu 5 atau 6 orang, tidak ada itu mesti 1 atau 2 itu yang melengos gitu menunjukkan ketidaksukaan itu. Kalau menurut hati saya gitu, yang ngundang raimu sopo gitu ya kan. Emang butuh apa gue sama lo kan gitu. Kamu yang bertamu kok bermuka masam, sana minggat gitu kalau hati kita. Tapi kan nggak boleh begitu. Jadi
Di sini diterangkan oleh Allah bahwa ya sudah ada memang setiap kali diterangkan itu wajah mereka itu wajah yang al-munkar, kelihatan tidak suka, menentang, menolak. Bahkan yakaduna yasluna billadzina yasluna alaihim ayatina, bahkan seolah-olah mereka itu hampir saja menyerang orang-orang yang membacakan ayat kami kepada mereka. Dan memang kalau di masa Rasulullah Muhammad SAW diserang beneran. Nabi Muhammad dilempari kotoran unta, dilempari batu, sampai penuh darah itu di Ka'bah itu. Masyhur itu kisahnya di mana ketika pulang berdarah-darah wajah beliau, lalu yang menyeka adalah Fatimah. Karena waktu itu Khadijah sudah wafat. Jadi penderitaan Rasulullah luar biasa. Negeri Taif juga begitu. Rasul sudah tahu bahwa penentang sangat keras di kampung Taif itu terhadap ajaran Rasulullah. Rasulullah masih datang ke sana. Yang diperintah Allah. Benar. Tidak saja didustakan. Tapi mereka bahkan melempari Rasulullah dengan batu. Dia berguguran darah, bercucuran. Nah, bahkan Umar bin Khattab sebelum masuk Islam kan juga begitu. Sangat alergi terhadap ayat-ayat Quran. Karena dia mendengar dari orang lain. Tapi atas kuasa dan karunia Allah ketika dia mendengar dengan telinganya sendiri. Kalau nggak salah adik ipar atau adik kandungnya itu membaca ayat itu. Ya karena kuasa Allah. Dia mulai bergetar hatinya, malah justru ikut masuk Islam. Kan duluan adiknya. Jadi dia marah sekali karena mendengar bahwa ada keluarganya yang ikut agamanya Muhammad. Marah, malu kan dia. Sana kemarin bawa pedang, masuk ke rumahnya adiknya itu. Sudah memang rencananya mau membunuh. Belum sempat masuk, ternyata di dalam lagi baca beberapa surat ayat Al-Quran. Nah, dia secara, ya karena kuasa Allah ya, terhenti, dia dengerin. Loh kok indah sekali. Begitu dia masuk, adiknya enggak tahu kalau Umar datang itu sudah dalam keadaan bergetar hatinya. Dikiranya ya memang sudah mau bunuh itu. Ya udah siap dia dibunuh. Malah Umar bin Khattab kemudian minta lembaran yang ditulis di kulit itu. Sama adiknya tentu enggak boleh, karena dia berpikir nanti akan dirusak sama Umar. Tapi Umar memohon. Akhirnya dipeganglah itu, dan dia membaca sendiri, lalu bergetar nangis. Dia minta agar diantarkan ke Nabi Muhammad SAW. Adiknya masih ragu, khawatir kalau nanti ngapa-ngapain Nabi Muhammad. Tapi akhirnya diantar dan kemudian menyatakan masuk Islam. Nah, Umar sebelumnya ya gitu, kemana-mana ya pengen ngantemi Nabi Muhammad SAW. Nggak ada itu kebenaran sedikit pun. Kalau ada kamu begitu, kata Allah, katakan Muhammad, kamu mau tak beritahukan sesuatu yang lebih buruk dari itu? Qul afa'unabbi'ukum bisyarri min dzalikum. Kamu mau tak tunjukin kalau akibat perilakumu itu nanti ada sesuatu yang lebih jelek? Anar, neraka. Yang wa'adahallahu alladzina kafaru, yang Allah janjikan kepada orang-orang kafir. Wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ini dulu ya. Yang sering kita lupakan ya, kita sebagai manusia ini. Yang sering kita lupakan itu adalah bahwa hidup ini hanya one way ticket ya. One way itu hanya sekali jalan. Tidak ada pengulangan. Jadi rutenya itu dari start awal, berakhir start akhir, tidak ada ngulangi gitu loh. Nah ini yang sering manusia lupa. Bahwa kalau hari kemarin kita tidak sholat duha, itu kita tidak bisa mengulangi, juga tidak bisa nebus. Kalaupun hari ini kita sholat duha, itu ya sholat duha untuk hari ini, bukan untuk kemarin. Kemarin ya sudah.
sudah rugi. Kecuali kalau sampean kayak Rasulullah Muhammad SAW gitu ya. Kemudian sering menambahi lagi, kalau kemarin misalnya baru cuma 4 rakaat karena kesibukan, sekarang ditambahi sampai 12 itu. Kan jarang orang yang kayak gitu. Nah, dalam konteks bahwa hidup kita itu hanya one way ticket, kita itu seringkali lupa bahwa begitu berharganya waktu. Waktu kita itu luar biasa berharga, dan kita lupa untuk menumpuk sebanyak mungkin kebaikan dan meminimalisir sesedikit mungkin kejelekan. Kita seringkali menunda, besok saja, nanti aja, nanti kalau sudah banyak, sedekah nanti aja, kalau ini, kalau itu. Kita lupa bahwa kalau kita nanti telat, itu wabisal masir itu. Seburuk-buruk tempat kembali itu ada anar naudzubillah. Gitu loh. Wah, hampir semua manusia tidak ingat bahwa sebenarnya ini hanya one way. Satu jalur, tidak ada balik. Dan ini juga forbidden, artinya kalau jalan satu jalur itu tidak ada, dari sana tidak ada yang balik ke sini gitu loh. Jadi satu jalur, kayak gini tok. Tidak boleh berhenti, juga tidak boleh balik. Tidak bisa. Nah, kalau sudah kayak gitu, maka ancaman Allah bahwa ada anar, wa'adahallahu alladhina kafaru, bahwa itu diancamkan kepada orang-orang yang ingkar. Pertanyaannya adalah, kita ini termasuk orang yang ingkar atau orang yang mukmin? Khawatirnya kita merasa mukmin, padahal dalam catatan Allah ingkar. Nah, makanya kita tiap hari ngaji ini sebenarnya lah untuk melihat kriteria-kriteria yang ingkar itu seperti apa, kriteria yang beriman itu seperti apa, lalu kita pakai untuk mengukur diri kita. Sehingga tidak pakai menunggu nanti di akhirat. Wis apa cari Allah, wis terserah Allah yang mengecat Lombok. Lah kalau ternyata Allah nanti menentukan manusia timbangannya sedikit amal baik, sebanyak amal jelek, tapi di sana lah tidak bisa balik. Jadi jangan menunggu divonis di sana. Ayo kita sebanyak mungkin memvonis diri kita sekarang. Bukan untuk mengukur orang lain, tapi diri sendiri. Sholatku ini udah khusyuk belum ya? Kok saya kayaknya jungkar-jungkir. Syahadat saya ini sudah benar-benar untuk kunci surga enggak ya? Karena mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Kalimatnya simpel gitu. Nah, mangkola ini kan apakah hanya berucap saja sudah pasti masuk surga? Lah berarti lah orang-orang yang non muslim asalkan mengucapkan itu masuk surga. Ya, kan enggak gitu. Berarti kan ada konsep la ilaha illallah itu ucapannya didasarkan pada pertama keyakinan yang benar-benar mendalam, yang kedua juga ditindaklanjuti dengan ketaatan kepada la ilaha illallah. Kalau masih menuhankan hawa nafsu, ya ucapan la ilaha illallahnya ya omong kosong kan gitu. Nah, di situ pentingnya kita kemudian ngaji untuk melihat diri kita ini sudah in the right pathway, di jalan yang benar, atau sedang melenceng. Ukuran Quran inilah yang kita pakai dulu. Ukuran-ukuran yang sudah pasti benar, ukuran-ukuran yang bukan buatan atau akal budi manusia, tetapi benar-benar karena dari Allah. Saya rasa itu. Monggo kalau ada yang mau disampaikan silakan. Silakan. Izin Gus Glory. Poin terakhir tadi Gus Glory dawuh kalau hidup ini one way, sekali jalan. Artinya apa? Bahwa kalau kita tidak bisa berbuat baik yang kemarin ya udah lewat. Nah, dengan posisi saya aja sekarang dengan di usia 55 tahun ini, tentunya banyak sekali hal-hal
yang tidak saya kebaikan yang tidak saya kerjakan yang lalu lah. Gimana kita untuk mengejar ini, guys? Matur suwun. Jadi gini Pak Jo, di dalam Islam itu ada konsep timbangan amal. Apa yang sudah berlalu, seperti misalnya dulur-dulur sahabat kayak Umar bin Khattab, Utsman semua lah yang masuk Islam di awal-awal, tapi sebelum masuk Islam begitu barbarnya. Kayak Umar bin Khattab juga pernah membunuh anaknya sendiri dan sebagainya. Itu. Maka bagaimana dengan konsep itu? Islam tetap bahwa yang pertama dosa mereka diampuni, ya kan? Kemudian yang kedua adalah mengikuti perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Jadi mengikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik itu artinya saya dan sampean ini sudah tahu kalau kemarin itu zalim dan tidak melakukan yang baik. Berarti kan zalim guru itu. Lalu gimana sekarang? Yaitu lakukan yang berlipat supaya nanti timbangan amal itu condong ke arah kanan. Itu. Makanya saya sering sampaikan, siapkanlah penghapus di sebelah kiri dan pulpen di sebelah kanan. Itu. Karena kalau kita kan nggak mungkin balik sudah. Jadi bagaimana menghapus atau menambal sulami perbuatan yang kemarin tidak cocok itu, tidak benar itu dengan perbuatan yang baik. Quran sendiri juga memberikan arahan. Banyak hadis Nabi juga yang memberikan arahan tentang itu. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita selalu muhasabah binafsih. Kita selalu memberikan diri kita itu tekanan-tekanan. Bahwa tekanan itu adalah bagaimana kita today is better than yesterday and tomorrow better than today. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin dan besok harus lebih baik daripada hari ini. Tapi ada juga dalam Al-Quran itu di surat Hud ayat 114. Coba dibuka. Surat Hud ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngapunten, surat Hud surat 11. Ngapunten, surat 11 114. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan laksanakan sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang. Dan pada bagian permulaan malam, perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Shadaqallahul adzim. Surat Hud ya, 114. Bahwa di situ perbuatan-perbuatan yang baik itu bisa menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk. Maka kita kemudian ada perintah yang lebih pas lagi itu adalah fastabiqul khairat. Kamu itu makanya berlombalah di dalam kebaikan. Berlomba itu kan berarti nang segera kemarin-kemarin yang sudah ketinggalan itu nang apa diperbaiki, dipolkan lah gitu. Supaya tertutupi apa yang kemarin tidak atau terlewatkan itu segera tertutup. Nggih. Itu Pak Jo. Nggih, siap matur suwun Gus Lari. Ada lagi? Oke, saya rasa itu kajian kita.
Ada juga sebenarnya sebuah hadis yang menyatakan bahwa wa yutbi'u sayyi'a bil hasanah. Jadi bertakwalah kepada Allah kamu dan iringilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan yang baik. Artinya kalau kemarin kita melakukan perbuatan buruk, maka kata Rasulullah, ikutilah itu, tutupilah itu, sambunglah itu dengan perbuatan yang baik, supaya nanti dalam timbangan amal itu ada penyeimbang. Oke, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, Sabtu yang seru. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Dan diberikan oleh Allah keberkahan setan jasmani rohani. Ampunan dari Allah. Siratal mustaqim rafiq hasmi. Minallahu sholli wa sallim barakallahu. Allahumma fil mu'minat wal muslimat wal Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma a'tayta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma taqabbal bala wa la ba'da. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin Allahumma ra'atka. Rabbana ma nafaqtu bina ma syahidin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana hab lana rahmatan anta wa lana fadlan. Rabbi a'udzu bika min hamzati syaitan wa a'udzu bika rabbi a'udzu. Allahumma ta'ala bi rahmatika Allahumma zilna rahmatan wa a'udzu bika. Allahumma afrigh lana sabra wa sabbit lana nafsana wa kafiran wa qadirana. Alimul ghaibi wa syahadati rabbil. A'udzu billahi min syaitanir rajim wa tarki syaqwa wa sul wa da'shan la ta'ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa qina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Innaka samiul alim wa la ilaha illa anta subhanaka wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya